Kang Ragil Raditya ini jauh-jauh datang dari Marga Kemon. Margahayu. Margahayu ya. Marga Kemon. Kemon, let's go. Komplek Planet ya. Oh iya, bener ya. Dan ini adalah sei sapi yang kita bagiin di setiap hari ya selama bulan puasa. Jadi yang ikutan kuis kita bakal kirim langsung sebelum buka. Jadi tadi aja pas kita telepon pemenang, dia sampai aduh ini baunya enak banget katanya, ini gimana pengen dimakan tapi masih puasa katanya. Dan yang pasti bukan hanya teman Fox aja, orang Bandung mah udah pada tahu kayaknya. Iya dong. Sama tempat makan yang satu ini ya, Zensei. Kang Ragil damang ya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kang Ragil ini berarti si Zensei ini teh dari kapan sih Kang? Running bisnisnya. Iya, running bisnisnya. Saya mulainya tahun 2018. Udah lumayan ya. Lumayan 2018. 3 tahunan. Oke, sebelumnya bisnis juga? Enggak dong. Oh enggak. Enggak dong. Kita kerja juga lah. Oh kerja juga. Cari makan, cari uang ya kerja. Oh kerja. Kirain Belum memang bisnis. dari awal tuh sudah berbisnis enggak ya? Ya kalau bisnis tuh kan berarti manage people dan lain-lain. Kalau dagang ya pernah. Gitu. Oke. Kalau dagang kita kan produk gitu. Iya. Kalau bisnis sih bener-bener proper bisnis baru sekarang. Oke. Sebelumnya dagang apa? Ada dagang kaos, dagang asuransi, dagang MLM, pernah semuanya Habis ini kita kayak coba. Prospek nih. Mungkin ya. Mau naik kapal pesiar? Aduh, jangan lagi takut-takutnya. Takut itu kalau gue bilang namanya sekte. Lagi takut-takutnya. Makanya udah lama nih teman SD, teman SMP tiba-tiba nelfon. Hai. Apa kabar Beb? Lu tau gak sih, lu pengen ikutan gak? Ini gue lagi ketemuan nih, gitu. bener. Oke, ini pasti mau ngajakin masuk sekte. Oke, berarti sebelum membangun Zensei ini sempat kerja kesana kesini, sempat dagang segala macem gitu. So awal mula, gue mau bikin sei sapi Zensei, makanan, bisnis deh gitu. Biasa obrolan tongkrongan lah. Awalnya dari obrolan tongkrongan sama kan saya juga nggak sendiri ya, foundernya gitu ada bertiga. Obrolan tongkrongan waktu itu gitu. Kira-kira apa ya kita pengen bikin apa yuk gitu biar punya sesuatu. Awalnya cuma mimpinya pengen punya jongkok, kita kerja tetap biasa. Ini ada penghasilan lah. Gitu. Tambahan lah ya. Tambahan lah awalnya seperti itu gitu. Ternyata pas dijalanin ya lumayan. Oh ternyata lebih besar daripada gaji gue. Ternyata daripada gue harus office hour. Tapi kenapa dipilihnya adalah sei sapi? Oke. Waktu itu kebetulan salah satu partner kita tuh memang kerja di resto gitu kan. Terus dia bilang ini ada produk makanan sei yang sei sapi gitu kan. Apa tuh sei sapi kan pada 2018 tuh masih jarang lah. Akhirnya ya dibentuklah sei sapi, cuma kita pengen beda gitu kan, maksudnya sama resto yang udah ada kan, bukan yang pertama juga kita bedainnya ya konsepnya, kita experience konsumen, terus kita konsepnya take away service karena tahu buat bikin resto modalnya nggak punya. belum waktu itu. Iya, sekarang mau buka di mana juga. Sekarang juga ya belum. Cukup lah ya. Cukup lah. Alhamdulillah. Terus ya udah akhirnya kita bikin lah sei sapi, cuma belum produksi, awalnya masih maklun. Kita beli dulu sama orang, kita cuma olah lagi gitu kan. Nah, sampai akhirnya makin sini ya kita juga riset dan lain-lain, akhirnya bisa lah produksi sendiri, gitu, muterin duit di situ. Oke, sebenarnya kalau si sei sendiri itu dari mana sih? Kupang. Oh Kupang. Sei sapi itu aslinya asal Kupang gitu. Jadi punya mimpinya dulu sih, kan orang tuh kayaknya udah familiar banget sama nasi Padang gitu. Di luar negeri juga pasti ada nasi Padang. Nah, aku tuh punya mimpi kayak ini sei juga ada loh di Indonesia, salah satu produk makanan yang enak juga gitu. Terus masih banyak orang nggak tahu juga gitu. Makanya kayak momentum aja waktu itu tuh akhirnya memilih untuk sei sapi. Ditambah lagi kita coba kolaborasiin sama menu dari Indonesia lagi kayak nasinya Cikur kan tadi Kupang ke Tasik lumayan jauh gitu kan. Sambelnya Bali sambil ngelewat. Ya. Macam-macam lah kita pakai fusion gitu pokoknya. Ya, fusion. Oke. Dan ini sudah berjalan dari 2018. So, bukan cuman Ragil aja. Foundernya bukan. Jadi ada juga teman-teman lainnya. Ada berapa orang? Tigaan.
Oke. Tapi seru banget gitu ya, akhir dari 3 orang itu. Biasanya kan kalau untuk memutuskan sesuatu tuh banyak kepala, kadang suka ribet ya Pak. Itu gimana? Lu ngalamin itu nggak sih pada saat? Kalau pengalaman ya, by experience ya. Kalau sendiri itu kadang bingung mau ngambil keputusan ini, nggak bisa minta pendapat. Kalau berdua gontok-gontokan, nggak ada penengah, makanya bertiga. Gitu. Biar ada yang menengahi. Ya minimal ada, kan nggak mungkin jadi gap-gapan gitu. Pasti ada suara yang menang lah, intinya gitu. Makanya memang kalau aku pelajarin pun ya, kalau berbisnis lebih baik orangnya ganjil, katanya gitu. Jadi kalau kongsian mendingan ganjil. Trik berarti ya, ini salah satu trik adalah kalau misalnya kamu mau memulai bisnis, kalau bisa berganjil. Ya, kalau foto jangan sebenarnya kalau bertiga ya. Kalau bisnis mungkin bisa. Jangan. Kalau bisnis mungkin bisa lebih berkembang lagi dengan bertiga. Mungkin sama dengan hubungan, kalau mau langgeng mau awet dari yang ketiga. Astagfirullahaladzim, Bercanda. Teh. Oke, dan akhirnya kasih nama Zensei. Why? Nah ini saya kalau ditanya gini tuh sebenarnya dulu bingung ya, maksudnya kan kenapa namanya Zensei gitu. Cuma ya pasti ada filosofi. Intinya kalau dulu tuh kita pengen ada sei-seinya deh biar orang notice gitu. Bahwa kita jualannya sei sapi gitu kan. Zennya sendiri tuh kita ngambil dari bahasa Jepang sebetulnya. Makanya sempat disangka ini bento ya atau apa ya. Kayak merek Jepang, padahal bukan. Zensei itu jadi zennya tuh artinya tuh kalau di Jepang tuh kebaikan ya. Sei-nya dari sei sapi. Jadi ya filosofi ya ini. Bagus kalau harus pengen ngebawa kebaikan dengan makanan ini. Gitu loh intinya. Enggak cuma buat konsumennya tapi buat kitanya, buat karyawan dan lain-lain, semuanya happy lah gitu pengennya gitu. Dan terbukti mungkin ini dari tahun 2018 sangat-sangat membawa kebaikan buat alhamdulillah Legil sendiri gitu. Dan buat gue juga yang menikmati. Dan ini kita ngundang teman-teman dari UMKM ya. Di Teras UMKM ini memang kita ada beberapa kriteria gitu ya. Dari mulai makanannya juga yang pasti enak, dari kemasannya juga bagus gitu ya, diperhatikan banget gitu ya. Sampai sedetail ini gitu untuk si Zensei-nya gitu. Kemasan sebenarnya simpel banget ini ya. Kalau orang ngelihat ini nggak kayak makanan sebetulnya kalau lihat logonya doang nih, ya kan? Untuk fontnya tuh kayak ini cocoknya tuh kayak jadi barang elektronik atau apa gitu. Kalau gue ngeliatnya gitu deh. Ternyata kemasan ini gak hanya sesimpel ini. Ternyata ini tuh bisa ada cara memakainya. Cara memakainya. Jadi buat teman Fox ya, harus tahu loh. Cara makannya tuh gimana sebenarnya. Jangan norak ya. Kalau pengen tahu lihat di Instagramnya ada deh. Jadi kalau pengen tahu nih Instagramnya dari Zensei, coba kasih tahu dulu deh biar teman Fox juga kebayang. Di @zensei.id. Oke. Di situ ada semua informasi dari teman-teman Fox. Kalau misalnya mau bikin menu sei sapi, mau dibikin nasi goreng, kita kasih resep di situ. Bagi-bagi resep ya kayak majalah zaman dulu ya. Kayak gitu. Keren juga berarti ya. Bukan hanya memberikan sajian yang luar biasa, tapi juga ngasih tips-tips atau informasi kayak gitu. Ingat nggak dulu modal pertama kali berapa? Ingat dong. Berapa? Masa lupa perjuangan. Karena itu acuan untuk bagi-bagi cuan. Acuan untuk cuan. Modal awal bertiga ya, 15 juta. 15 juta itu ya modal bertiga. Gitu. Seorangnya berarti tinggal dibagi 3 aja. Gitu. Dan awalnya. Itu 3 orang, 3 kepala. Masing-masing punya job desk sendiri-sendiri. Awalnya iya dong, pasti dong. Kan kita nggak punya, bukan yang punya modal gede langsung hire gitu. Turun dulu, jadi kita bagi tim. Yang satu pegang kreatif, kebetulan saya pegang operation sama finance pada saat itu. Satu lagi memang produksi gitu. Bagi tugas lah gitu. Bagi tugas tanpa dibayar ya pada saat itu ya. Jadi kalau dibayar sama siapa ya? Iya, jadi kalau bilang bisnis tuh enak, nggak punya waktu banyak, tidak. Jangan salah gitu ya. Kerja bisa lebih dari 8 jam. Gitu. 6 bulan pertama yang dirasain apa? 6
6 bulan ya terseok-seok ya pasti ya, terseok-seok, motivasi, demotivasi, ini bisa nggak ya, bakal ya nggak pernah kepikiran lah gitu. Sampai di titik ini. Ya, Tapi ada fase di mana nggak, udahlah. Ada dong. Drama-drama gitu. Drama-drama adalah, ada gesekan antar owners dan lain-lain tuh adalah pada saat itu mah gitu. Cuma ya balik lagi, kalau kita punya visi sama misinya udah satu frekuensi, balik lagi ke on track lagi kok gitu. Gitu tuh, penting tuh. Nih, masih banyak pengalaman yang bakalan Ragil dan juga Sensei bagiin buat teman Fokus semua ya. Awal mula ini kita juga harus tahu dong perjuangan mereka sampai bisa di titik ini, sampai kayak Sensei kayak sekarang ini, itu kan nggak gampang ya. Setuju. Dan sekarang lo udah bisa nikmati Sensei-nya gitu ya. Lo harus tahu juga perjuangannya kayak gimana. Sip, sekarang juga udah ngapain aja gitu yang dilakukan, karena kayak banyak kolaborasi gitu deh kalau gue di Instagramnya ya. Agak nggak nyambung sih sebenarnya. Tapi gue nggak tahu sih, nanti kita bahas itu ya. Oke, jadi kamu tetap dengerin Seru Senja barengan sama Sensei. Jadi awalnya gitu 2018 yang jualan sei sapi belum terlalu banyak, dong. Tapi kita lihat harus riset kan kompetitornya siapa nih kalau aku mau jual ini. Dan rata-rata pada saat itu brandnya brand besar dan resto gitu. Saya waktu itu berpikir gimana nih caranya biar orang tuh mau beli gitu. Pertama kita cari lokasi itu memang kenapa sih banyaknya Sensei itu di perumahan, memang itu marketnya. Perumahan padat penduduk, gaya hidup modern, Gojek ojek online berseliweran, online berseliweran. Akhirnya disitulah gitu berpikir orang yang katakanlah yang Margahayu mau makan sei sapi, lu nggak usah jauh-jauh ke kota gitu, di sini juga ada kok, rasa boleh diadu gitu kan. Gitu. Akhirnya kita bisa ya konsepnya seperti itu gitu. Terus kalau dengan memang dari awal pengennya take away service deh. Alasannya sederhana sebenarnya, males kukumbah. Iya sih benar. Iya benar. Karena itu yang paling PR ya. Iya PR tuh. Karena kan memang sudah dibikin di desain khusus juga memang buat makan take away. Dimana pun bisa gitu ya. Even lo nggak buka juga sebetulnya lo bisa tetap makan, nikmatin si makanan ini juga dengan dimanapun, kapanpun ya. Di jalan, di mana bisa. Dengan cara apapun ya. Iya dong. Mau lo buka, mau kan bebas. Mau pakai sendok, mau pakai tangan, boleh. Nah berarti untuk di Bandung sendiri nih, tadi kalian sempat cerita ada beberapa spot yang bisa di order. Ya, itu ada di mana aja sih kalau di Bandung? Di Bandung tuh kita sebenarnya ada di 15 titik gitu. Banyak ya? Banyak bro, gitu kan. Asli loh. Cuma kalau di saat bulan puasa ini ada yang buka 10, yang lainnya kita lagi under renovation dulu. Lagi renov gitu kan. Jadi bisa sekarang tuh di Margahayu, di Jatinangor, di Cimahi, Batu Nunggal, terus Antapani, Arca Manik, Braga, terus saya lupa sebentar. Banyak sih soalnya. Ya ada, tinggal dicek di itu aja sih. Pokoknya Bandung Utara, Barat, Timur, Selatan ada cover ya. Semua area Bandung semuanya udah bisa banget. Ring 1 mah aman lah. Ya aman betul. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin ring 1, pusatnya tuh di mana sih? Di Bandung, maksudnya di daerah mana gitu? Kalau dibilang pusat tuh, kalau aku mikirnya gini, outlet pertama di Margahayu. Cuma kalau pusat produksi dan lain-lain di kantor kita, gitu, di office. Jadi di office tuh ada central kitchennya, nanti disebar ke outlet. Gitu. Butuh penyebaran lebih nggak sekarang? Sebetulnya kan rumah gue bisa gitu bisa, kan. Bisa. Saya tadi belum nyebut daerah Kopo, Cibaduyut dan sekitarnya. Ada dong. Kopo, ada ya. Bapak mau ikutan ya? Ada kemitraan nggak? Untuk sekarang sih kebetulan semua masih kita handle sendiri outletnya tuh. Jadi memang kenapa sih banyak sebenarnya orang yang nanya ini bisa franchise nggak, bisa franchise. Saya selalu bilang bukan berarti enggak ya, belum. Memang kita lagi R&D riset dulu supaya franchise itu orang yang nge-franchise kayak kita nantinya tuh nggak cuma ikut riding the wave-nya aja, tapi profit dong. Tujuannya kesana dong. Nah itu lagi kita riset, lagi kita bikin sistemnya. Mudah-mudahan tahun ini bisa running. Bisa launching lah untuk program itu. Mantep tuh ya. Karena memang model bisnis yang gue lihat dari si Sensei ini modern gitu ya. Kalau lo buka Instagramnya tuh enak, rapi gitu. Lihat Instagramnya tuh rapi aja gitu. Lo memang ada
Tim. Mimin khusus. Ada Ada timnya. Ada tim. Oke. Ya, sekarang. Itu tuh Kenapa? Nggak apa-apa, Insaf, kamu dulu deh. itu tuh apa? Itu berarti memang lo sangat concern dengan sosial media karena lo jualannya online. Mostly online ya. Oke. Mostly di online. Jadi memang kayaknya zaman sekarang harus ya gitu ya, harus memang bermain di dunia digital karena ya nggak bisa dipungkiri habitnya aja udah berbeda gitu. Saya lihat tuh ada orang bisa ngorder makanan ojek online itu jaraknya nggak nyampe sekilo aja tuh, paling berapa ratus meter, malah ada yang kurang dari 10 meter tuh pakai ojek online, saking magernya gitu kan. Iya, males ya Gitu kan. Malah sekarang tuh lebih pusing ketinggalan handphone daripada dompet kan sebetulnya kan. Nah itu yang saya riset memang akhirnya kita butuh identity gitu kan. Nah itulah sosial medianya dimaksimalin sama kita di sini. Oke. Kalau sekarang udah ada 15 outlet, dulu awal mula gimana sih kok akhirnya bisa berkembang gitu ya? Iya, intinya gini sih, ya nggak mungkin ada 15 kalau nggak ada yang pertama gitu kan. Yang pertama itu ya awalnya kita coba buat running bisnisnya bertahap, terus memang ya pahit lah. Tahun-tahun awal tuh bisa dibilang tahun-tahun yang luar biasa gitu ya. Gitu ya. Cuma kita juga terus percaya dan selalu kasih inovasi buat orang ya gitu. Apa sih kayak konsep marketing kita kayak gimana, strategi marketingnya kayak gimana sih caranya biar orang tuh minimal tahu aja dulu, nggak ngomongin mau nyoba, tahu aja dulu tentang Zensei. Masalah nyobanya nanti dia akan kegiring sendiri, biasanya dari si temennya posting, si ini posting, penasaran coba gitu. Gitu sih. Terus kalau prosesnya ya namanya proses ya bertahap lah gitu, nggak ada yang tiba-tiba gitu. Oke. Dan ini sekarang kita mau lebih detail ke produk ya. Produk yang bisa dipesen atau diorder dari Zensei sendiri ada apa aja sih? Pilihan dagingnya kita ada sei sapi sama sei ayam sebenarnya dua untuk 14 outlet. Untuk di Margahayu itu satu outlet yang baru di-upgrade itu ada sei sapi, sei ayam, ada beef saikoro, ada grill chicken juga menu baru tuh. Beef apa? Beef saikoro. Apa tuh? Saikoro meltik, jadi yang dipotong dice gitu loh dagingnya terus di grill. Enak lah pokoknya, harus coba. Kebayang ya. Order yuk. Alhamdulillahnya yang udah coba mereka ya beli lagi. Terus selain ada menu itu terus udah gitu ada sausnya juga ya, saus sambalnya gitu. Pilihan sambal kita ada sambal matah, sambal Krakatau, sambal hitam Madura, sambal Andaliman, sambal lado mudo atau biasanya sambal ijo, sama lada garam untuk sambal gitu. Sausnya itu ada mushroom, ada sama black pepper. Gitu. Itu Krakatau tuh maksudnya gimana sih? Nah, Krakatau bingung kan banyak sambal Krakatau tuh apa. Jadi dulu itu saya bikin pas waktu anak Krakatau meletus. Ini nama sambalnya apa ya? Sambal Krakatau aja. Meledaknya belakangan gitu. Pas dimakan nggak pedas, udahnya meledak gitu. Atau memang pedas gitu maksudnya? Ya, buat yang suka pedas ya, kan riset juga dari teteh-teteh Bandung tuh banyak pedas-pedas gitu. Teteh. Terus kalau cewek suka pedas, cowok makan ngikut, mau makan apa ini ya udah ya. Iya, terserah gitu. Terserah gitu. Terserah aku mah supir, ikutin aja gitu ya. Terus bukan hanya pilihan protein yang banyak, saus sambalnya juga yang banyak. Nah, ini juga yang bikin unik dari Zensei adalah nasinya, ya kan? Nasi. Nah, nasinya tuh ada pilihannya apa aja? Nasinya kalau untuk produk Asian Delight ya atau yang sekarang banyak tersebar itu ada nasi putih, nasi cikur sama nasi jeruk gitu. Nasi jeruk tuh maksudnya pakai daun jeruk gitu ya? Pernah coba belum? Belum. Cobain. Kamu. Nanti aku cobain ya. Terus ada butter rice juga ya? Iya, butter rice buat yang saikoro atau grill chicken. Jadi kalau dimasukin ke sei kurang masuk. Ini kurang masuk. Ini dagingnya berapa gram sih, Bro? Untuk yang reguler itu 50, kalau untuk yang jumbonya kita 100 gram. Gitu. Kalau untuk yang saikoro itu 150, cuma 1 gram doang. Satu porsi apa ya? Itulah. Iya, satu porsi beratnya 150 gram gitu ya. Buat yang saikoro sama grill chicken. Oke. Jadi ini udah keren banget sih, udah ada customer service-nya juga ya kalau misalnya ada komplain apapun ya. Iya.
atau ada masukan gitu ya. Udah ada customer service-nya juga. Tuh, tapi selain tadi cara dengan lo aktif di sosial media dan concern banget di Instagram lo dan website dan lain-lain. Kemarin juga, bukan kemarin ya, tadi gue lihat itu lo kerjasama sama band ya. Itu sebetulnya menarik gitu ya. Karena sekarang kolaborasi katanya musimnya musim kolaborasi. Bisa diceritain nggak akhirnya kenapa kok bisa kolaborasinya sama band gitu? Oke. Ya betul, kan saya ikut lihat YouTube ya, kalau nggak salah motivasi YouTube dan katanya kunci kesuksesan di era milenial adalah kolaborasi dan inovasi. Ikutin aja, bener nggak gitu, saya mau buktiin. Gitu. Cobalah cari kolaborasi lintas industri, nggak sama F&B lagi, nggak sama fashion tapi sama musik. Nah, alhamdulillahnya kita bisa dibilang ya, kalau saya dari data yang kita punya bisa dibilang pertama kalinya ini band metal itu kolaborasi sama band hip hop dan juga produk makanan. Makanannya juga Indonesia. Biasanya kan metal burger. Iya. Gitu. Nah, itu yang bikin orang juga jadi notice karena beda gitu. Jadi awareness-nya si Zensei-nya dapat, community si community juga ke segmennya Zensei juga jadi pada tahu, karena kita kan bikin box spesial, terus menu juga ada spesial menu pada saat itu gitu. Oke, berarti di skena itu lo udah masuk lah ya, maksudnya ada ya ke notice juga gitu sama mereka. Ke notice, betul. Oh, oke dong. Sekarang juga ya collab sama Fox Radio. Wow, selama bulan Ramadan ini. Kolaborasi itu penting ternyata gitu ya. Ternyata betul kata si YouTube gitu. Iya ya, hebat ya. Nanti kirimin linknya ya. Boleh. Dan teman Fox juga banyak banget yang happy sih dikirimin Zensei. Iya, bener. Seriusan deh. Sampai ada yang aku tuh pengen banget lo dapet loh. Iya ya, gampang sih sebenarnya kalau mau dapat tinggal sogok kita berdua aja. Lo mah tetap dibisnisin juga. Oke, nanti kita balik lagi di ya. Ini masih kita ini udah mau buka puasa, buka puasa. Gak kerasa kan ngobrol sama Ragil kan. Ini kan terakhir nih maksudnya. Karena banyak banget inspirasi, banyak banget pengalaman dia yang di-sharing juga gitu ya. Buat teman Fox yang mungkin mau memulai bisnis. Nah, mungkin ada tips nggak, Ragil, pada saat lu jatuh, apa yang bisa membuat lu bangkit dan bangun lagi untuk membangun Zensei ini? Oke, mimpi ya yang pasti, makan mimpi mah gratis gitu kan. Zensei mau bayar. Iya dong, kan namanya bisnis. Iya dong. Harus cuan dong. Jangan lupa bayar ya. Kan ini kan komplement. Beda dong. Kolaborasi tadi. Iya, mimpi. Iya, mimpi sama persisten gitu. Karena kalau ini sebenarnya klise gitu, tapi kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil tuh betul. Gitu. Jadi fokus aja ke sana, fokus sama goalsnya. Masalahnya kita udah rencanain lurus, ternyata harusnya belok-belok, jalanin aja. Yang penting tujuannya nggak pindah gitu. Yang tadi Jakarta sana jadi Purwakarta gitu, nggak tetap ke Jakarta gitu kan. Gitu. Persisten sih kuncinya, konsisten. So buat teman Fox semua, jangan lupa kalau misalnya kamu mau coba ya cara menikmati stay sapi, stay ayam dengan Zensei, bisa diorder di aplikasi ojek online kesayangan Anda ya, Gojek Shopee. Ada lain-lain itu. Iya, ada semua ya berarti ya. Ada semua. Semua sekarang yang punya fasilitas itu makanan online itu ada semua. Ada semua. Nah, kalau misalkan gue pengen nanya nih, lo kalau suruh milih menunya apa aja lu? Oh, kalau saya personal. Personal. Oke. Nasinya nasi apa? Sambalnya sambal apa? Sei sapi, nasi cikur, sambal Krakatau. Juara. Itu pilihan gue juga. Nasi cikur, sambal Krakatau. Ya. Sei sapi. Itu pilihan gue juga. Oke, berarti gue juga nanti itu aja. Oke. Thank you banget loh Ragil. Salam buat teman-teman dari Zensei. Makasih. Sukses terus Zensei-nya. Jangan lupa juga buat teman Fox semua, kalau misalnya kamu mau cobain Zensei, bisa diorder di semua ojek online kesayangan kamu. Boleh. Dan kamu kalau misalnya mau coba dulu, bisa ikutan kuis taki-taki di Fox Radio ya. Pakai Z ya, Z. Zensei. Pas awal-awal gue salah sebut loh. Zensei. Karena Zensei gitu ya. Jangan lupa juga di follow Instagramnya di
@zensei.id. Jadi bingung gue, kenapa gue nih katanya. Karena gue juga kaget sebentar lagi bakalan azan. Yes, betul sekali. Ya sudah, kalau gitu sudah ada yang mau ditambahin lagi? Buat teman Fox semua. Udah sih ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih Fox Radio. Sama-sama loh. Udah lupa belum. Sama-sama. Thank you juga. Pesan Zensei coba pasti ya. lah. Coba. Wajib. Ya. Karena kalau misalnya kamu udah coba satu kali pasti didein sih. Itu dia. Bukan orang Bandung kalau belum coba Tapisan. Untung orang mah orang Kopo. Sekali lagi thank you juga buat Zensei ya. Barengan sama Fox Radio udah collapse. Dan buat teman Fox semua, kita bakal ketemu lagi besok. So kamu jangan lupa nanti malam ikutan quiz taki-takinya biar besok buka puasanya bareng sama Zensei. Yes. Sekali lagi terima kasih untuk semua teman Fox yang udah gabung sama kita. Buat Jojo thank you, buat my lovely producer Sarah thank you, buat Ian thank you. Foto-fotonya jangan lupa yang bagus-bagus ya. Jangan kelihatan tua gitu ya. Dan buat teman Fox semua, selamat berbuka puasa. Kita juga mau buka puasa barengan sama Zensei. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91.7 FM